ada pilihan. Ternyata kalau ibunya kan pengen ASINya full gitu ya. Tapi ternyata gini, ASINya pada saat di awal itu tidak memenuhi, tidak mencukupi untuk kebutuhan bayinya yang peran bapak juga harus bisa memberikan kenyamanan atau memotivasi bahwasanya istrinya bisa gitu. Karena kalau nggak disupport ataupun tidak dimotivasi bisa jadi ya istrinya drop lah, karena pengennya begitu keluar kan harusnya lancar gitu, tapi ternyata nggak semua sesuai dengan harapan. Gimana ya, jadi kayak kita kan basic dari gizi, kita tahu ASI itu adalah yang terbaik. ASI pertama itu penting banget buat bayi karena ada kolostrumnya segala macam gitu. Kita itu yang kita pikirkan gitu kan. Tapi tidak langsung keluar gitu kan. Itu jadi yang stres. Padahal kalau stres itu akan mempengaruhi hormon ASI juga gitu kan. Oksitosin di situ bisa berpengaruh. Jadi waktu itu support dari suami itu sangat penting untuk ya udah nggak apa-apa, ayo kita stimulus bagaimana caranya agar ASI ini bisa keluar tapi dengan bahasa yang baik gitu ya. Jadi suami sangat punya peranan penting di situ. Apalagi kan di situ posisinya aku juga masih habis operasi. Jadi sebenarnya rasanya tuh campur aduk banget di situ ya. Jadi ada sakit, ada stres juga, pusing kok ASI belum keluar gitu. Sedangkan si Zoe ini butuh juga kan minum susu gitu. Walaupun saya tahu sih teorinya kan memang bayi baru lahir itu bisa bertahan 1-2 hari tanpa ASI sekalipun gitu kan. Cuman tetap aja yang namanya ibu kan stresnya ada gitu, kalau nggak bisa ngasih makan anaknya gitu kan gimana. Akhirnya dibantu lah sama suster waktu itu, di massage terus di stimulus gitu sampai akhirnya bisa keluar gitu, walaupun sedikit. Tapi kan memang lambung bayi itu waktu baru lahir kan dia juga masih kecil, jadi memang volume ASI yang dibutuhkan tidak boleh yang terlalu banyak gitu kan. Jadi nggak masalah gitu kata suster, yang penting sudah keluar gitu. Terus dibantu juga sama si Abi beli alat ya, pumping gitu. Itu juga membantu untuk kita menyimpan ASI yang untuk diberikan ke Zoe gitu. Karena kan nggak selalu bisa yang nyusuin gitu kan, dalam posisi tiduran, akunya belum bisa yang bangun gitu hari pertama. Makanya terus waktu itu susternya langsung, yaudah hari kedua ibu harus sudah bisa duduk dan sudah bisa ke toilet sendiri ya gitu. Sampai akhirnya ya udah dilatih juga untuk itu. Harus segera bisa gerak gitu maminya nih setelah sesar gitu. Nah, kondisi anaknya ternyata gini, bisa jadi karena baru lahir tuh banyak faktor yang menyebabkan kalau kondisi sekarang banyak bayi yang bilirubin ataupun kuning. Nah, moms and dad nggak usah khawatir, nggak usah menjadikan drop karena kondisi bayinya bilirubin. Ya pasti kalau kondisi seperti itu teman-teman tinggal konsultasi dengan dokternya kondisi seperti apa. Nah, kebetulan kalau waktu Zoe kemarin harus dipisahkan ke ruang khusus ya untuk disinar agar bilirubinnya keluar gitu ya, mempercepat bilirubinnya keluar dari dalam tubuh. Ini sebenarnya ada beberapa penyebab jaundice atau kadar bilirubin yang tinggi pada anak baru lahir gitu ya. Waktu itu Joey kasusnya, dia itu ada ada perbedaan golongan darah antara anak sama ibunya. Itu yang disebut dengan inkompatibilitas ABO. Jadi ada golongan darah, jadi aku golongan darahnya O. Ini khusus ibu yang bergolongan darah O biasanya memang ada kekhawatiran atau resiko untuk melahirkan anak selain golongan darah O, yaitu misalnya kayak A atau B atau AB gitu ya. Joy itu waktu itu B ya. Ya, AB-nya AB. AB-nya AB ya. Jadi dia tidak ikut AB-nya, tidak juga ikut bundanya gitu kan. Kalau misalnya anaknya ini lahirnya sama-sama O kayak bundanya, itu aman gitu. Tapi kalau misalnya anaknya lahirnya selain O,
gitu. Waktu itu Joey B, maka ini yang bisa beresiko ke jaundice itu tadi. Nah, bilirubinnya bisa yang tinggi. Ada kasus-kasus tertentu yang bisa sampai melebihi kadar normal dari bilirubin itu gitu. Waktu itu standarnya berapa sih? Bisa sampai 20, 22 itu yang paling tinggi. Kita kemarin tuh posisinya masih 14 sampai 15. Ya. Jadi itu yang di observe terus karena dalam 24 jam itu Joey naiknya cepet banget bilirubinnya gitu kan. Sehingga perlu ruangan khusus untuk, dan ini tidak normal gitu kalau untuk bayi cepat penanganan sehat. Ya. Ada pilihan, ternyata kalau ibunya kan pengen ASINya full gitu ya. Tapi ternyata gini, ASINya pada saat di awal itu tidak memenuhi, tidak mencukupi untuk kebutuhan bayinya yang pada saat itu disinar. Ya, gitu. Dia sedang fototerapi, Mas. Nah, kondisinya fototerapi itu kan panas. Dan harus 2 jam sekali harus. Dan itu posisinya minum ASI. Seharian ya fototerapi ya atau gimana? 24 jam. 24 jam kan dengan sinar lampu biru gitu. Dan posisinya kan dia akan nggak 24 jam ya? Tapi ya pokoknya ada beberapa cara sebenarnya. Tapi waktu itu Joey lumayan agak lama gitu, beberapa hari. Tapi intinya dia tidak rawat gabung ibunya. Padahal untuk ketentuan dari Kemenkes kan ASI eksklusif bayi itu dirawat gabung sama ibu gitu kan. Ada kondisi tertentu. Tapi karena kondisi tertentu memang diperbolehkan. Untuk Permenkes kan juga ada. Jadi untuk ASI eksklusif dalam kondisi-kondisi medis tertentu, waktu itu Joey posisinya memang seperti itu, ada inkompatibilitas ABO itu, dia ada jaundice sehingga harus difototerapi dan tidak dirawat gabung akhirnya sama ibunya. Jadi ibunya di situ sempat sempat drop lah posisinya, nangis banget gitu kan. Itu manusiawi, pasti dimanapun seorang ibu ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu takut anaknya kenapa-napa gitu ya. Tapi ya baik lagi, kita percayakan dengan medis dan juga sambil kritis untuk menanyakan perkembangannya seperti apa per setiap 2 jam atau seperti apa itu tanya suster gitu ya. Dan waktu di awal memang setelah dipumping gitu ya sedikit sekali gitu, tapi kita antarkan. Akhirnya disitulah ada kondisi dihadapkan pada pilihan, Pak ini untuk sementara memang rumah sakit kami fokus atau menganjurkan ASI, tapi ASI dari ASI eksklusif, tapi ASI dari ibunya anak ini, ibunya Zoe ini belum bisa memenuhi kebutuhannya karena posisinya fototerapi itu resiko anak dehidrasi, ya, butuh asupan cairan banyak. 2 jam sekali. Nah akhirnya dihadapkan pada pilihan, mau nggak Pak kalau kekurangan tersebut dilengkapi dengan support. Nah saya sebagai kepala rumah tangga gitu ya, yes oke kalau itu memang yang terbaik gitu kan. Human fortifier ya. Gitu. Jadi berapa lama dan ini impactnya apa? Itu yang lebih dikritisi sih. Jadi ketika dianjurkan jangan sampai iya aja, tapi ditanyakan lebih dalam impactnya apa, kemudian ada efek sampingnya nggak, ada pengaruh ke depannya nggak gitu. Nah ternyata ya memang nggak ada masalah kok Pak gitu ya, hanya saja memang membantu mencegah dehidrasi dan mempercepat keluarnya bilirubin. Oke, gitu kan. Ya udah akhirnya jalan kurang lebih sekitar 4 hari ya. 4 hari selama dirawat, kemudian kita mau pulang, dicek lagi, alhamdulillah bilirubinnya masih tinggi, tapi tidak yang naiknya cepat kayak hari-hari pertama gitu. Masih di angka 10 ya. Masih di atas 10. Karena posisinya memang harus diobservasi selama 2 minggu paling lama untuk melihat nih bilirubinnya tidak naik tinggi lagi gitu. Dan posisinya di situ sempat kepikir kan, ini berarti ASI eksklusif atau enggak gitu kan. Tapi ternyata pas saya baca dalam kondisi medis seperti itu tidak perlu khawatir. Yang penting kalau misalnya dia setelah pulang dari rumah sakit lalu kita susukan ASI lagi tidak pakai sufor, itu masih masuk ASI eksklusif. Jadi karena dalam kondisi medis ini bisa dianggap itu sebagai kayak perawatan gitu, perawatan bayi gitu. Bisa jadi juga kayak obat lah gitu. Sama kayak misalnya treatment anak sakit anak sakit dikasih obat gitu kan, itu juga kan tapi masih ASI juga, itu disebutnya masih ASI eksklusif gitu. Jadi moms jangan takut kalau misalnya karena posisi kayak gitu, karena dikasih support terus. Yang penting gini, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi teman-teman gitu, disesuaikan dengan kebutuhan, tidak kalau memang ASI dan kita nggak boleh menjudge satu sama lain. Wah kamu nggak ASI eksklusif, kemudian yang satu support gitu ya.
Mungkin kalau sekarang posisi di era modern saat ini lebih bisa melihat kondisi. Kalau memang kondisinya kebutuhannya harus dibantu dengan support, ya oke. Kalau memang AC eksklusif lancar, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi dalam hal ini posisinya dilihat sesuai dengan kebutuhan. Tetapi baik lagi, kalau memang kebutuhannya tidak harus support, ya alangkah baiknya bagusnya ya AC eksklusif. Ya, intinya kita harus melihat kondisi anak juga, kondisi ibunya juga gitu kan, apa yang harus dijadikan sebagai alternatif lah gitu. Jangan sampai nih anak tidak ada asupan kayak gitu di masa-masa awal-awal kehidupannya. Nah, terus setelah udah 4 hari dirawat, Joey pun udah diperbolehkan pulang. Jadi waktu itu posisinya kita nunggu Joey-nya stabil dulu kondisinya, baru kita diperbolehkan pulang gitu. Waktu itu udah 4 hari, mau 5 hari lah ya, 5 hari ya, siang gitu, kita udah diperbolehkan pulang. Pas di rumah kita waktu itu disuruh balik laginya 2 minggu setelah di rumah, jadi untuk diobservasi lagi kondisi Joey-nya apakah bilirubinnya sudah turun atau belum. Nah, posisinya di rumah itu dia masih ada kuningnya, jadi dari sklera mata itu yang putih-putih ini kan masih ada kelihatan kuning gitu, jadi di situ masih memang tinggi bilirubinnya. Terus tapi di situ kita udah nggak pakai sufor, Mams. Jadi pulang ke rumah karena ASI sudah alhamdulillah sudah makin lancar ya di hari-hari keempat itu. Jadi dilanjutkan aja kata dokternya untuk diberikan ASI. Tapi setiap 2 jam sekali ya. Harus diisi. 2 jam sekali, walaupun kondisinya si Joey-nya lagi tidur tuh harus dibangunkan di malam hari. Jadi dibangunkan untuk dia disusui gitu. Nah, itu aku lakukan terus pokoknya selama 2 minggu itu. Terus dia juga dijemur di pagi hari gitu kan. Itu akan sangat membantu untuk mengeluarkan si bilirubinnya ini gitu. Maksudnya mengurangi si jaundice-nya. Sampai akhirnya di 2 minggu setelah pulang ke rumah itu kita balik lagi ke rumah sakit, kontrol gitu kan. Dilihat bilirubinnya naik sih, tapi tidak sepesat yang sebelumnya turun. Maksudnya tidak terlalu tinggi naiknya gitu, dan masih dalam batas normal, tidak sampai 20 lebih. Jadi waktu itu dia maksimal di 14 ya, sekitar 14-an gitu, 14 atau 15 gitu. Terus ya udah sampai akhirnya udah aman nih, nggak apa-apa, di ASI disusukan aja di rumah pakai ASI biasa, nggak usah ditambah sufor lagi waktu itu. Ya udah sampai akhirnya kita pulang di rumah, lanjut terus kita observasi terus di bulan-bulan selanjutnya, dan dia juga alhamdulillah berat badannya naik juga selama menyusui itu. Jadi kan ada kenaikan berat badan minimal ya kalau awal-awal bulan anak menyusui atau ASI eksklusif itu ada sekitar 800 sampai 1 kilo, dan alhamdulillah Joey waktu itu naiknya 1 kilo dalam 1 bulan. Jadi situ kata dokter ya udah nggak apa-apa, dilanjutkan aja ASI-nya gitu tanpa harus susu formula gitu waktu itu. Ya udah kita juga alhamdulillah jadi lanjut aja terus setiap 2 jam sekali. Intinya perlekatannya kan dilihat juga, kalau misalnya anak tidak mencapai berat badan minimal itu sebaiknya juga Mams untuk memperhatikan cara menyusuinya lagi, apakah sudah benar posisinya, apakah si kecil ini perlekatannya sudah tepat, terus apakah waktu pemberiannya sudah sesuai gitu. Karena waktu itu si Joey kan kita per 2 jam sekali itu tadi gitu. Terus apa lagi, Bi? Ya udah, setelah itu intinya tinggal kontrol rutin ya, ikuti jadwal imunisasi ya, kontrol gitu. Nanti di bahasan berikutnya lebih secara ilmiah apa sih yang disiapkan untuk ASI, kemudian apa lagi Bu? Cara menyusui yang tepat. Nanti akan kita bahas secara ilmiah di segmen literasi literatur sadar gizi gitu. Mungkin gitu aja dari kami ya Mas. Terima kasih untuk perhatiannya, dan jangan lupa like, komen, dan share, subscribe juga akun YouTube Sahabat Gizi. Nyalain loncengnya untuk pemberitahuan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Gizi, inspirasi gizi keluarga Indonesia.